Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Teman-teman, kemarin tuh sebenarnya anak aku udah genap umurnya 1,5 tahun dan aku tuh emang niat banget untuk ngasih dia mainan Play-Doh karena pas aku baca-baca si Play-Doh ini tuh emang bagus banget untuk kreativitas dan imajinasi anak kalian. Nah, makanya kemarin tuh aku coba beli Play-Doh di online shop. Nah, tapi setelah Play-Dohnya itu datang, aku tuh agak kecewa karena pas aku lihat di bungkus Play-Doh-nya itu, di sini tuh ada rentan umur pemakaian si Play-Doh ini. Dan si Play-Doh itu ternyata hanya boleh dimainkan oleh anak yang umurnya 3 tahun ke atas nih. Di sini ada tulisannya. Nih, di sini tuh sampai ditegesin banget kalau anak 0 sampai 3 tahun itu nggak boleh bermain Play-Doh. Nah, setelah aku baca-baca, kayaknya kenapa si Play-Doh yang kita beli di pasaran itu nggak boleh untuk anak 0 sampai 3 tahun? Karena di sini ingredientsnya itu terbuat dari terigu dan plastik. Nah, kalau menurut aku anak di bawah 3 tahun itu kan masih sering banget ya masukin mainan ke dalam mulutnya. Jadi mungkin dikhawatirkan si Play-Doh ini dimakan oleh anak di bawah umur 3 tahun. Dan kalian tahu kan kalau plastik itu pasti bahaya banget kalau sampai kemakan oleh anak kita. Nah, makanya kemarin tuh akhirnya aku coba browsing-browsing gimana cara bikin Play-Doh sendiri. Tapi akhirnya aku kayak menemukan resep aku sendiri gitu karena setelah coba berbagai resep dan takarannya itu akhirnya aku coba-coba sendiri. Akhirnya tuh aku menemukan resep yang menurut aku paling sesuai. Ini menurut aku ya. Makanya aku pengen share ke kalian. Bahannya itu gampang banget, cuma ada 5, yaitu pertama tepung terigu, kedua itu minyak goreng, terus garam, pewarna makanan, sama yang terakhir adalah air. Dan cara bikinnya tuh gampang banget, nggak usah pakai dimasak, cuma dicampur-campur aja. Di sini aku tuh nggak punya timbangan yang ngukur gram-gram gitu, jadi aku cuman modalnya pakai ukurannya pakai nih botol anak aku. Jadi, nah resepnya itu aku udah bikinin takarannya, kali aja ada kalian yang mau nyontek takarannya itu begini di bawah ini. Itu di situ kan ada tulisannya, misalnya di situ tulisannya 1, terigunya itu 1, berarti kalian isi terigunya itu 1 sampai penuh di 160 ml ini. Nah, kalau di situ tulisannya 1/3 bahannya, berarti ya gampangnya itu diisinya 160 bagi 3 gitu. Jadi takarannya tuh kayak gitu pakai botol ini. Nah, ini dia bahan-bahannya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, biar gampang aku takarnya pakai gelas susu. Nah, ini adalah bahannya dari sebelah kiri aku. Yang paling kiri adalah air 1/3 gelas susu, aku isi 50 ml. Kemudian ada terigu 1 gelas, aku isi penuh 160 ml. Garam 1/3 takar, aku isi di 55 ml. Dan minyak 1/5 takar aku isi di 30 ml. Nah, yang pertama aku tuang adalah terigu dan garamnya dulu. Terus aku aduk sampai tercampur rata. Kemudian untuk pewarnanya ini aku campurin dulu ke airnya. Pewarnanya ini aku pakai 5 tetes. Nah, abis itu aku mulai campurin minyak ke campuran tepung terigu dan garam. Terus aku aduk-aduk sampai rata. Baru yang terakhir aku masukin air yang udah aku campur sama pewarna tadi. Nah, masukin airnya ini harus bertahap ya teman-teman. Jadi jangan langsung karena ini pengaruh banget sama tekstur Play-Doh-nya nanti. Habis itu biar lebih tercampur adonannya, aku menggunakan tangan aku.
teman-teman, itu tadi resep Play-Doh dari aku dan cara bikinnya. Di sini aku akan ambil kesimpulan ya dari resep aku itu. Ini adalah hasil Play-Doh resep aku yang udah aku diemin di kulkas sekitar 4 hari. Jadi kalau Play-Doh bikinan aku itu aku saranin paling lama adalah 4 hari ya. Dan kalau nggak dimainin itu kalian harus simpen di kulkas, karena kalau misalnya 1 minggu itu baunya udah agak nggak enak, karena kan emang nggak dimasak ya bahannya itu. Nah, kayak gini teman-teman teksturnya. Nih, kayak gini. Tadi kalian udah lihat juga kan banyak di pas aku bikin. Tapi ini tekstur pas udah 4 harian. Nih, kayak gini. Nah, aku pengen bandingin Play-Doh bikinan aku ini sama Play-Doh yang aku beli. Kita akan lihat ya. Nih. Di sini aku udah, oh ya, nih harganya itu Play-Doh yang aku beli itu 40.000, udah dapet cetakannya, sama Play-Dohnya itu seginilah, dikit sih, pasti dikit dapetnya. Nah, ini yang beli ya, nih bentuknya. Kalau aku pegang yang beli itu emang bentuknya lebih lembut teman-teman. Nah, kalau yang kita bikin sendiri itu, ini kan aku kemarin tuh pakai garam yang agak kasar ya. Jadi kalau kita tekan begini, itu tuh garamnya kayak nggak nyatu gitu loh sama adonannya. Tapi sejauh ini sih teksturnya nggak kalah sih sama Play-Doh yang beli. Cuman kekurangannya yaitu tadi si garamnya itu. Garamnya tuh kayak nggak nyatu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian di rumah ada garam yang halus, itu bisa kalian pakai. Sekarang aku pengen coba. Jadi kan ini ada cetakan Play-Doh kan. Anak kalian kan pasti pengen mainin Play-Doh itu. Kalau misalnya dia udah bisa ngebulet-buletin gini, ini kalau dibulet-buletin pakai tangan sih kualitasnya sama ya kayak si yang beli tadi. Sama, hampir sama banget sih menurut aku. Nah, cuman kalau dimasukin ke cetakan nih, kita lihat ya hasilnya. Kita masukin yang beli dulu. Nih yang beli tuh halus banget sih teman-teman, tapi ya karena mungkin dia ada plastiknya kali ya, makanya bisa sebagus ini. Nggak tahu juga sih. Nih, oke, aku deketin ya ke kamera. Ini kalau yang beli dimasukin ke cetakan, keluarnya halus ya, terus kayak ringan banget cetakannya pas ditekan. Terus sekarang aku mau masukin yang resep bikinan aku. Yang resep bikinan aku tuh kalau dimasukin ke cetakan nih hampir sama sih. Cuman emang karena dia emang yang aku jelasin tadi yang teksturnya lebih kasar, jadi dia emang agak lebih kasar tuh keluarnya. Tapi sih kalau dari bentuk dia kebentuk juga di cetakan, dan apa sih, enteng juga kok cetakannya untuk dipencet, nggak yang keras gitu. Nah, jadi kalau kesimpulan aku, kalau misalnya anak kalian itu umurnya di bawah 3 tahun, menurut aku lebih worth it banget kalian untuk bikin, karena selain bahannya itu aman, bahannya itu kan otomatis udah pasti food grade ya, karena tepung, terus garam, minyak, sama si air tadi. Jadi mungkin nggak bahaya-bahaya banget kalau misalnya ketelan, tapi jangan sampai ya ketelan. Nggak ada plastiknya, dia lebih aman, dan harganya itu pasti banget lebih murah daripada yang beli. Cuman emang effortnya kalian harus bikin. Tapi kalau dari yang resep aku tadi sih menurut aku gampang banget bikinnya, tinggal diaduk-aduk aja dan kalian tinggal ikutin step-step yang aku share tadi. Nah, tapi kalau misalnya anak kalian di atas 3 tahun, mungkin emang worth it beli, karena selain kalian nggak repot, terus warnanya kan juga pasti kalian bisa beli langsung banyak kan. Nah, kalau kalian bikin kan kalian otomatis harus beli pewarna makanan yang lumayan banyak. Nah, oke, itu tadi dari aku resepnya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau resepnya itu masih jauh dari sempurna. Nah, kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa like. Kalau nggak suka, kalian bisa dislike.